Shalom jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia. Setiap orang yang bekerja berhak mendapatkan imbalan dalam bentuk uang atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Biasanya kita sebut upah. Upah bisa dihitung berdasarkan waktu, harian, atau berdasarkan hasil kerja atau borongan. Upah sering dipergunakan untuk pekerja yang tidak tetap. Upah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja secara layak. Kata upah yang dipakai dalam kitab Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karena Tuhan Allah ialah hidup yang kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Upah dosa ialah maut, artinya imbalan dari dosa adalah maut atau kematian. Tetapi dalam ayat ini juga menyatakan bahwa Allah memberikan anugerahnya berupa hidup yang kekal melalui Yesus Kristus. Ini adalah Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, artinya status semua manusia adalah berdosa. Natur atau tabiat dosa telah diwariskan kepada semua manusia yang dilahirkan di dunia ini. Oleh karena itu, kita perlu karunia atau anugerah Allah melalui Yesus agar kita tidak menerima maut, tetap hidup yang kekal. Ada contoh dalam Alkitab yang sangat jelas mengenai maut dan hidup yang kekal ini. Yudas adalah orang yang berdosa yang menerima imbalan maut. Petrus adalah orang berdosa yang menerima karunia Allah dan tidak mengalami maut, tetap hidup yang kekal. Yudas dan Petrus persamaannya, keduanya adalah murid Yesus. Keduanya melakukan kesalahan yang cukup fatal. Yudas menjual Yesus, gurunya, dengan 30 keping perak, sedangkan Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Keduanya sudah diingatkan Yesus akan apa yang dilakukan oleh Yudas dan Petrus. Dalam perjamuan Paskah, Yesus berkata, "Sesungguhnya seseorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Yudas menjawab, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus, "Engkau telah mengatakannya." Ini adalah Matius 26 ayat 25. Di Bukit Zaitun, Yesus berkata pada Petrus, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Ini adalah Matius 26 ayat 34. Keduanya menyesal. Yudas menyesal menyaksikan betapa gurunya disiksa sedemikian rupa, membuatnya ia tidak tahan melihatnya. Ini adalah Matius 27 ayat 3-5. Sedang Petrus menyesal karena telah menyangkal Yesus, gurunya 3 kali, padahal sebelumnya Tuhan Yesus telah memperingatkan dia. Ini adalah Matius 26 ayat 69-75. Yudas dan Petrus perbedaannya. Berbeda motivasinya. Yudas dengan rencana yang matang dan sadar dari awal bersepakat dengan para imam, ahli Taurat, dan orang Farisi untuk menjual Yesus untuk kepentingannya sendiri. Petrus menyangkal Yesus karena ketakutan, sehingga secara spontan mengatakan, "Aku tidak mengenal dia," agar ia selamat. Sesuatu yang tidak direncanakan atau tidak diduga bahwa ia akan dikenal orang sebagai pengikut Yesus. Berbeda penyesalannya. Penyesalan Yudas tidak membawa pertobatan dan bahkan semakin terpuruk dengan mengakhiri hidupnya. Tidak ada dalam pikirannya untuk kembali pada Yesus. Penyesalan dalam Petrus membawa kepada pertobatan. Alkitab mengatakan Petrus teringat kepada Yesus. Petrus bangkit dan hidup untuk Kristus. Berbeda akhir ceritanya. Yudas memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri karena tidak berhasil membatalkan kesepakatan jual beli gurunya dari para imam-imam kepala dan tua-tua. Ia memakai jalan sendiri untuk mengakhiri hidupnya. Namun sebaliknya yang terjadi pada Petrus menangis terseduh-seduh ketika ia menyadari bahwa ia telah menyangkal gurunya 3 kali. Ia teringat bahwa Tuhan telah berkata kepadanya sebelum peristiwa penyangkalan itu terjadi. Petrus kemudian sadar akan keberdosaannya, lalu bertobat. Ia menyerahkan seluruh hidupnya untuk dipakai oleh Tuhan. Jemaat Tuhan dan pendengar Bread Life yang setia, kabar baiknya adalah Allah mengutus putra tunggalnya untuk mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan hati kita. Meskipun natur kita yang berdosa, kita dapat setiap hari menghampiri Allah dengan keyakinan bahwa Yesus telah menebus dosa-dosa itu melalui kematiannya. Kematian yang di kayu salib telah menebus hidup kita, mengampuni dosa kita, membebaskan kita dari hukuman dan kuasa dosa, bahkan memberikan hidup kekal bersama Bapa di surga. Bagian kita hanyalah beriman kepada Tuhan Yesus, yaitu percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita dan memampukan kita untuk tidak terikat pada dosa lagi.
Salam sehat rohani dan jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Merdeka!